Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba, ikhwani al-a'izza, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh yang mulia ini kita sekalian dapat menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa menerima amal ibadah kita. Pada kesempatan subuh yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Taujihat As-Sakhwah Al-Islamiyah, Dhawabitun wa Taujihat, kebangkitan Islam, aturan dan arahan-arahannya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana kita pada subuh yang mulia ini sampai pada aturan yang ke-8, Ad-Dhabitus Tsamin, aturan atau ketentuan yang ke-8 di dalam kebangkitan Islam, yaitu kasrul hawajis bainad da'iyati wa bainan nas, menghilangkan pembatas antara dai, seorang da'iyah, dengan manusia. Di dalam aturan ini adalah bahwasannya kebanyakan seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai tampil seperti inklusif atau ia menyendiri, tidak ingin disamakan, disetarakan dengan orang biasa, manusia pada umumnya. Sehingga seorang dai itu lebih suka orang datang kepadanya, bukan ia mendatangi orang. Orang yang butuh kepada dia, bukan ia butuh kepada orang. Maka inilah sesuatu yang membatasi lingkup gerak daripada dai. Di dalam kebangkitan Islam, perkara yang membatasi seorang dai dari geraknya, dari langkahnya, harus dihilangkan, agar supaya seorang dai itu benar-benar bisa membaur dan benar-benar bisa menyelami di dalam kehidupan manusia, sehingga ia tahu apa yang terjadi dan ia tahu apa yang harus ia lakukan di dalam memperbaiki, mengarahkan, dan lain sebagainya. Maka itulah aturannya di dalam kebangkitan Islam, agar seorang dai menghilangkan al-hawajis. Al-hawajis jamak daripada hajiz. Hajiz itu adalah pembatas, pembatas-pembatas yang menghalangi antara dai dan manusia. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin
rahimahullahu taala, inna katsiran min ikhwanina ad-du'at idza ra'a qauman ala munkarin qad tahmiluhu al-ghiratu wa karahatu hadzal munkar ala alla yadhhab ilaihim wala yansahuhum wa hadha khata'. Hadza laisa min sabilil hikmah abadan, balil hikmah an tadhhab wa tad'u wa tuballigh wa turaghib wa turahhib wa la taqul haula'i fasaqah la yumkin an ajlis ma'ahum. Dikatakan sesungguhnya kebanyakan daripada teman-teman kita para dai apabila melihat suatu kaum di atas kemungkaran, jadi kaum melakukan kemungkaran, bisa jadi rasa kecemburuannya atas perbuatan kemungkaran itu dan kebencian dia terhadap kemungkaran itu membawa dia untuk tidak mau pergi kepada kaum tersebut dan tidak memberikan nasihat kepada mereka. Maka ini adalah suatu kesalahan. Hadza laisa min sabilil hikmah. Ini bukan suatu jalan daripada hikmah sama sekali. Bahkan yang merupakan hikmah adalah engkau pergi kepada mereka, menyampaikan kepada mereka dakwah, turaghib, memberikan semangat kepada mereka tentang agama ini, kebaikan-kebaikannya, pahala yang disiapkan, wa turahib, dan memberikan rasa takut, menyampaikan hal-hal yang menjadikan mereka takut. Wala taqul haula'il fasaqah, jangan engkau mengatakan mereka itu orang-orang ahli fasik, orang-orang yang melakukan kefasikan. Tidak mungkin aku duduk bersama mereka. Maka inilah penghalang yang menghalangi gerak lingkup daripada seorang dai. Tentunya yang kita katakan ini adalah hal yang berkaitan tentang dai, bukan orang awam. Ketika kita bicara dai itu misinya adalah memperbaiki. Kalau orang awam, dia tidak bisa memperbaiki, dia ngajak gaul. Kemungkinan untuk orang awam itu terseret di dalam kefasikan, kemungkaran, kemaksiatan maka sangat besar. Maka tidak ada anjuran sama sekali orang awam duduk bersama orang yang melakukan kemaksiatan, kefasikan, kemungkaran. Tapi seorang dai yang ia datang dengan sebuah misi, misinya adalah menyadarkan, misinya adalah memberikan rasa takut kepada orang yang berbuat kejelekan, misinya adalah menyadarkan dia Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 2 kali lipat kalau dia bisa berhenti daripada kefasikannya. Maka ini semua adalah tugas, sehingga ketika ia ke sana maksud dan tujuannya jelas. Maka dikatakan idza kunta anta ayyuhad da'i la targhab an tajlis ma'a haula wa la tamshi ma'ahum wa la tadhhab ilaihim fi da'wati ila Allah famanil ladzi yatawallahum. Engkau wahai seorang dai, kalau engkau tidak mau pergi duduk bersama mereka, tidak mau berjalan bersama mereka, tidak mau mendatangi mereka dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan membimbing mereka? Siapa yang akan membimbing mereka? Ayatawallahum ahadun mithluhum, apakah yang akan membimbing mereka orang yang seperti mereka? Am yatawallahum qaumun la ya'rifun, ataukah yang akan membimbing mereka adalah suatu kaum yang tidak punya ilmu? Maka faqidu syai' la yu'ti, dikatakan faqidu syai' la yu'ti,
Orang yang tidak punya sesuatu, ia tidak bisa memberi. Sekarang orang yang seperti mereka orang yang seperti mereka itu, dia tidak punya bekal untuk memperbaiki. Dia sendiri belum bisa melepaskan diri daripada kemungkaran, kejelekan, kefasikan, kemaksiatan. Bagaimana ia bisa memperbaiki? Maka dari itu faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Innahu yanbaghi lid-da'iya ay yusabbir nafsahu wa ay yukrihaha wa ay yaksural hawajisa bainahu wa bainan nas hatta yatamakkan min isali da'watihi ila man hum bihajatin ilaiha amma ayastankifa wa yastakbir wa yaqulu in ja'ani ahadun ballagtuhu da'wah wa illam ya'tini ahadun falastu bimalzum fa inna hadha khilaf ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Sesungguhnya sepatutnya bagi dai untuk menyabarkan dirinya dan memaksa dirinya dan menghancurkan pembatas antara dirinya dan antara manusia, sehingga memungkinkan bagi dirinya untuk menyampaikan dakwah kepada siapa yang mereka itu benar-benar ada di dalam kebutuhan kepada dakwah. Adapun yastankif, menolak, yastakbir, merasa sombong, saya orang baik, masa kumpul sama orang-orang promocora, orang-orang yang tidak benar kayak gini, ngerasa menempatkan diri orang suci, sedangkan orang lain yang jatuh di dalam perbuatan dosa sebagai orang kotor, sehingga ia jijik duduk bersama mereka. Ini bukan akhlak daripada seorang dai. Wa yaqulu in ja'ani ahadun ballagtu, kemudian ia mengatakan, kalau di antara mereka mendatangi aku akan sampaikan dakwah. Kalau mereka tidak datang kepadaku, bukan suatu keharusan bagiku untuk mendakwahi mereka. Fa inna hadza khilaf maka yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bukan seperti itu. Coba kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'lumun liman yaqra'ut tarikh kana yadhhab fi ayami Mina ila al-musyrikina fi amakinihim wa yad'uuhum ila Allah azza wa jal. Wa qad uthira anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi li uballigha kalama rabbi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi azza wa jal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diketahui bagi orang yang membaca sejarah, dahulu beliau pergi di waktu hari-hari Mina, waktu haji. Ini waktu haji, orang-orang Arab dari berbagai macam penjuru Jaziratul Arab datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Maka datangnya mereka di waktu haji itu dimanfaatkanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, dimanfaatkan untuk berdakwah. Padahal kita ketahui orang-orang itu mereka adalah orang-orang musyrikin. Kapan itu didatangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayyamu Mina, hari-hari ketika mereka mabit di Mina, yaitu setelah
wukuf di Arafah. Mereka santai, gak ada kerjaan, hanya nunggu. Maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi mereka. Wa yad'u wa fi amakinihim, yakni mendatangi di tempat-tempat mereka, kemah-kemah mereka. Wa yad'uhum ila Allah azza wa jal, dan mengajak mereka kepada Allah azza wa jal. Wa qad uthira anhu, dan telah diriwayatkan dari beliau bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni berkata, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi, apakah ada seseorang yang mau membawa aku kepada kaumnya, li uballigha kalama rabbi, untuk supaya aku bisa menyampaikan perkataan Tuhanku. Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi, karena sesungguhnya orang-orang Quraisy melarang aku untuk menyampaikan perkataan Tuhanku azza wa jal. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Bukankah Nabi pergi ke Taif bersama Zaid ibn Harithah, mengajak kabilah Taif Bani Thaqif untuk masuk Islam, kemudian mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari mereka, dilempari batu, dilempari sandal, dikejar-kejar anak kecil dan perempuan. Mereka memperlakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka memperlakukan orang gila. Tapi itu semua tidak menjadikan dendam di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih luas daripada apa yang mereka perbuat kepada beliau. Beliau memaafkan, walaupun malaikat menawarkan untuk membinasakan mereka. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengharap dari punggung-punggung mereka lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah padam semangatnya, tidak pernah putus harapannya, dan menghilangkan hawajis, pembatas yang membatasi gerak lingkupnya di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa idza kana hadza da'bu nabiyyina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa innahu minal wajib alaina an nakuna mithlahu fi da'wati ila Allah. Maka apabila ini adalah kebiasaan daripada Nabi kita, kebiasaan imam kita, panutan kita, wa qudwatina, panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka merupakan dari kewajiban atas kita untuk menjadi seperti beliau di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita fahami bersama, sehingga dakwah yang ada ini tidak dibilang dakwah eksklusif atau inklusif. Yang terjadi sekarang ini adalah kritik yang harus kita tanggapi dengan perubahan. Di antara kritiknya adalah orang-orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf itu, mereka itu eksklusif dan mereka itu inklusif, tidak mau bergaul kecuali dengan kelompoknya. Kalau ada orang lain diabaikan, sehingga orang mau masuk ke majelisnya orang-orang yang ngaji salaf itu takut.
Takut apa? Takut tidak mendapat sambutan. Takut tidak mendapatkan sambutan yang baik. Yang sebenarnya kalau kita lihat mereka orang-orang Nasrani gencar dakwanya mendatangi orang-orang. Padahal kita tahu mereka membawa ajaran yang sesat. Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal dengan syariat yang tidak jelas. Sedangkan kita mengajak orang menyembah kepada Allah, kepada syariat yang jelas. Syariat yang disyariatkan oleh Allah, dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita seakan-akan kita tidak mau orang lain bergabung dengan kita. Maka ini adalah keadaan yang buruk sesungguhnya bagi diri kita, maka harus dirubah. Maksudnya adalah supaya kita memperbaiki sikap yang salah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah aturan yang ke-8 di dalam kebangkitan Islam. Seorang dai harus bisa membaur, harus bisa bergaul dengan masyarakat, tahu seluk-beluk apa yang ada di dalam masyarakat. Kemudian bisa memperbaiki dari sana, dari dalam. Ia tahu kondisi yang real, yang nyata, yang ada di dalam masyarakat itu. Kemudian aturan yang ke-9, ad-dhabitu tasi', isti'malur rifq wal lin. Di dalam mempergunakan rifq, kelembutan, walin, yakni lemah lembut. Rifq walin ini dipergunakan di dalam berdakwah. Ini juga kritikan, sesungguhnya banyak di antara manusia yang kita ketahui kritikan kepada orang yang memiliki manhaj salaf, mereka itu cenderungan keras di dalam perkataan, keras di dalam sikap, kurang, yakni bukan kita itu harus ngikuti mereka, tidak, tapi kalau keteguhan kita diiringi dengan kata-kata yang ketus, itu menjadi jelek. Sebagaimana kokohnya kita di dalam sikap, kemudian diiringi dengan mata yang melotot, kemudian gerak yang kaku, maka orang pun akan menilai bukan hanya keteguhan yang dilihat, akan tetapi gestur tubuhnya, mata yang melotot tadi yang akan dilihat, kemudian seperti orang mengungkapkan kemarahan, maka itulah yang akan dilihat. Maka dari itu haruslah kita rubah. Kita tidak harus mempergunakan sikap, gerakan ataupun pakai emosi di dalam menunjukkan keteguhan kita, kesungguhan kita dan kebenaran yang kita katakan. Maka pergunakanlah ar-rifq, kasih sayang, walin, dan kelembutan. Inna alaina an nasta'mila fi da'watina ila Allah azza wa jalla ar-rifq wal-lin ma amkana dzalik. Sesungguhnya kewajiban atas kita untuk mempergunakan di dalam dakwah kita kepada Allah azza wa jalla kasih sayang dan lemah lembut. Ma amkana dzalik, apa yang memungkinkan untuk kita lakukan, yakni semaksimal yang bisa kita lakukan. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala siwa.
Dikarenakan Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu rafiq. Allah itu rafiqun, lemah lembut, yuhibbur rifqa, dan menyukai kelemah lembutan. Dan Allah itu memberi atas kelemah lembutan apa yang tidak Allah beri atas unf, kekerasan. Wa ma la yu'ti ala siwa, dan apa yang tidak diberi selain daripada atas selain daripada kelemah lembutan. Maka ini menegaskan kepada kita bahwasannya kalau seseorang itu mempergunakan lemah lembut, Allah akan kasih sesuatu yang tidak pernah Allah kasih pada sikap yang lainnya. Oleh karena itulah harus dikedepankan di dalam sikap berdakwah itu lemah lembut, walin. Dan itu adalah asalnya. Asal dakwah itu dengan cara lin, warif. Itu asal dakwah. Tidak ada dakwah itu diawali dengan kekerasan sikap, kekerasan perkataan. Maka itu tidak dibenarkan. Wa qadimtanallahu subhanahu wa ta'ala ala nabihi haitsu ja'alahu layyinan li'ibadillah faqala ta'ala fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengungkit kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah jadikan nabi kita itu lembut kepada hamba-hamba Allah. Maka Allah mengatakan fabima rahmatin minallah, maka dengan sebab rahmat dari Allah. Yani sikapmu ya Muhammad yang seperti itu, ketahui itu semua adalah dengan berkat rahmat Allah. Makanya kalau Allah merahmati, orang itu bisa lembut. Mafhumnya kalau Allah itu tidak merahmati seseorang, orang itu dijadikan kasar. Orang itu dijadikan kasar. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan sebab rahmat Allah, rahmat dari Allah, engkau itu bisa lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau itu faddan, keras, ghalidhal qalbi, bengis, lan faddu min haulik, niscaya mereka tidak akan mau mendekat kepadamu. Maka sikap-sikap yang ini, yang keras, kasar, dan bengis, menunjukkan emosi, kemarahan dan lain sebagainya, yang kemudian itu menunjukkan seperti dia ada ghirah terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itu sikap yang salah. Sikap yang benar adalah tetap menjaga kelemah lembutan, walaupun kita katakan sikap ini tidak berlaku mutlak semua. Kadang-kadang kita juga diperlukan sikap yang keras, tapi ditempatkan pada tempatnya. Tapi seperti yang kita katakan, asal di dalam berdakwah itu adalah dengan cara lemah lembut. Tidak ada seseorang tiba-tiba disikapi dengan sikap yang kasar, yang keras. Waqis anta annas binafsika. Lau anna rajulan khatabaka fi amrin minal umur bi'unf la ra'aita min nafsika da'iyan yad'uka ila an tuqabilahu bimithli ma tasarrafa bihi ma'ak wala alqa syaitan fi qalbika anna hadzal rajul la yuridu an-nusr wa innama yuridu al-intiqad wal insan idza sya'ara bi anna man yukhatibuhu yuridu al-intiqad fa innahu lan yansa'u ila tawjihihi wala da'watihi, lakin idza jaa wa takallam ma'a sahbir rifq wal lin wa qala lahu inna hadzal amr la yasluh thumma idza sadda alaihi al bab al haram fataha lahu baban akhar halalan hatta yuyassir
alaihi la hasala bidzalika ala khairin katsir. Dikatakan kemudian waqis anta annas binafsik. Dan kiaskan sekarang, kalau kita mau bersikap sebelum kita berbuat, kiaskan engkau manusia di sekitarmu itu, kiaskan dengan dirimu, tempatkan manusia itu seperti engkau menempatkan dirimu. Seandainya ada seorang laki-laki yang mengajakmu bicara di dalam suatu perkara daripada perkara-perkara agama ini dengan cara yang kasar, niscaya engkau akan melihat dari dirimu, ini seorang dai mengajak kepada agar engkau menyikapi dia seperti dengan apa yang orang itu bersikap kepadamu. Kalau ada orang berkata kepadamu kasar, maka otomatis kita pun akan bersikap kepada orang itu dengan sikap yang kasar. Dan niscaya akan melemparkan syaitan di dalam hatimu ungkapan orang ini tidak menginginkan untuk memberikan nasihat, tapi orang ini ingin mengkritik keras. Dan orang apabila merasakan bahwasanya dirinya itu diajak bicara oleh orang yang ingin mengkritisi dirinya, niscaya dia tidak akan mau mengikuti arahannya, tidak akan mau mengikuti arahannya, tidak juga mau menerima dakwahnya. Kemudian akan tetapi apabila seseorang itu datang dan berbicara dengan seseorang dengan cara lemah lembut, dengan cara lin, dan ia berkata, inna hadzal amr la yasluh, ini perkara yang kamu lakukan ini sebenarnya tidak patut untuk kamu lakukan. Kemudian ketika ia menutup suatu jalan yang haram, maka ia membuka jalan yang halal, membuka pintu yang lain, sesuatu yang halal, sehingga memudahkan baginya. Niscaya kalau itu dikatakan la hasala bidzalika ala khairin katsir, akan terwujud dengan sebab yang demikian itu atas kebaikan yang banyak. Yani kalau kita melarang orang, kamu jangan begini, jangan berhenti. Orang terus saya suruh apa? Misalnya orang berjual beli dengan cara yang tidak benar, cara jual beli kamu itu haram, ini haram. Kemudian kamu jangan makan, ini haram. Kamu dengarkan musik haram, kamu ini haram. Tapi orang tidak dikasih solusi. Terus saya itu kalau tidak boleh berjualan dengan cara yang seperti ini, saya harus berjualan bagaimana? Kalau saya tidak makan ini, saya makan apa? Maka sebaiknya seorang dai ketika menutup satu pintu, dia membukakan pintu yang lainnya. Menutup pintu haram, membuka pintu yang lainnya yang halal. Melarang perbuatan yang haram, membuka baginya perbuatan yang lain yang halal, yang dianjurkan. Seperti itulah. Maka kalau dilakukan seperti ini, niscaya akan terwujud kebaikan yang banyak. Hadzalladzi qultuhu kana min taujihillahi subhanahu wa ta'ala wa min taujihin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa min halatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa maqamatih. Ini yang aku katakan, katanya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, adalah merupakan arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan arahan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dari keadaan-keadaan Nabi dan maqamatihi, yakni praktek-praktek yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adrib lakum mathalan biqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna. Aku memberikan kepada engkau satu misal dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. La taqulu ra'inan.
ra'ina wa qul undurna, dan katakanlah lihatlah kami. Yani yaqulu ra'ina di sini karena mereka orang-orang munafikin itu orang ahli pelesetan. Seperti sekarang ini yang suka melesetkan, sesungguhnya di zaman dahulu itu mereka suka melesetkan. Sebelumnya orang Yahudi pun juga ahli pelesetan. Suruh mengatakan hittah, mereka mengatakan hintoh. Hittatun naghfir lakum khotayakum. Wa qulu hittatun, katakanlah hittah. Hittah itu artinya apa? Rontok. Maka niscaya akan kami ampuni dosa-dosa kalian. Tapi mereka mengatakannya apa? Hintoh, biji gandum. Diplesetkan, hitam menjadi hintoh. Ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkata kepada Nabi untuk meminta perhatian Nabi dengan mengatakan ra'ina, daripada ra'a yura'i mura', yakni ra'a yura'i, perhatikan kami ya Rasulullah, perhatikan kami. Orang munafik mengatakan apa? Ra'ina menjadi ra'inan, budek. Jadi mengungkap kepada Nabi dengan ungkapan budek. Nabi budek, seperti itu. Waliyadzubillah. Mereka mengatakan seperti itu. Makanya Allah melarang, la taqulu ra'ina. Mulai sekarang sudah jangan katakan ra'ina. Wa qul undurna. Tapi katakan undurna, lihatlah kami ya Rasulullah. Yani tadi artinya perhatikan kami ya Rasulullah dengan ungkapan ra'ina. Tapi sekarang jangan katakan itu, katakan undurna. Kalau katakan undurna sudah tidak ada masalah, tidak diplesetkan lagi. Sama ketika mengatakan assalamualaikum, diplesetkan oleh orang Yahudi dengan sebutan apa? Assamu alaik, assam, yakni kebinasaan, kehancuran, kecelakaan. Maka itulah yang dilakukan oleh mereka. Kebiasaan mereka adalah memelesetkan. Maka Allah syahidnya di sini, Allah Ta'ala ketika melarang, Allah memberikan solusi. Solusinya ini. Fa innallaha ta'ala lamma nahahum an kalimatin arsyadahum ila kalimatin badalan anha. Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala melarang dari suatu kalimat, Allah mengarahkan mereka kepada kalimat yang lain sebagai ganti daripadanya. Faqala la taqulu ra'ina wa qulu undurna. Jangan kalian mengatakan ra'ina dan katakan undurna. Fa anta idza sadatta 'alan nas baban qad harramallahu 'alaihimul buluj minhu faftah lahum babal hil. Li'anna an-nas la budda lahum yataharraku wa la budda lahum ay ya'malu kama jaa fil hadis asdaqul asma Haris wa Hammam. Dikatakan di sini, maka engkau apabila menutup atas manusia suatu pintu yang telah diharamkan oleh Allah atas mereka untuk masuk, maka bukakanlah bagi mereka pintu yang halal. Pintu yang halal yang bagaimana? Karena manusia itu harus bergerak dan mereka itu harus melakukan sesuatu sebagaimana yang ada di dalam hadis. Rasul mengatakan asdaqul asma Haris wa Hammam. Asdaqul asma Haris wa Hammam. Dikatakan sejujur-jujurnya nama itu adalah Haris dan Hammam. Sesungguhnya ungkapan ini yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman, wa asdaqul asma ilallah Haris wa Hammam, wa akbahuha Harb wa Murrah. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama yang paling jujur dikatakan asdaq dikarenakan dia paling
menepati antara nama dan orangnya. Haris itu orang yang yaksib, yang berusaha. Hammam orang yang memiliki kemauan, yakni dikatakan oleh Rasul seperti itu karena min babit tafaul, yakni Rasul punya harapan ketika orang itu haris yakni harus cocok tanam dan lain, berusaha, yakni supaya orang itu mempunyai, ketika dikasih nama Haris dia semangat berusahanya besar. Ketika seorang dikasih nama Hammam, dia mempunyai kemauan yang kuat, mempunyai azm yang kuat. Yakni himmah, keinginan yang tinggi. Tapi dikatakan yang paling jelek daripada nama itu adalah harb, karena namanya perang. Perang itu artinya kerusakan, pembunuhan. Mana ada perang tidak membunuh? Mana ada perang tidak merusak? Maka itu yang dikatakan oleh Rasul yang paling jelek. Kemudian murrah. Murrah itu dari mararah yang artinya pahit. Namanya orang secara tabiat tidak suka yang pahit. Semua seperti itu. Makanya dikatakan oleh Rasul yang paling jelek daripada nama adalah harb dan murrah. Walaupun kakek-kakeknya Rasul ada yang namanya Murrah ibnu. Maka ini nama yang tidak disukai karena mengandung makna yang buruk, yang jelek. Ketika dilarang yang ini, Rasul mengarahkan yang lainnya. Kemudian amman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu salaka hadzal maslak hina ma ji'a ilaihi bitamrin jayyid faqala akullu tamrin khaybar hakadha qalu la walakinnana na'khudhu sa'an min hadha bi sa'aini wa sa'aini bi thalatha faqala la taf'al bi'il jam' bidarahim thumma ibta' bidarahim janiban. Fa'arsyadahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tariq al-halal ila ayyabi'u at-tamra radi bidarahim wa ya'khudhu bidarahim tamran jayyidan falamma sadda alaihi al-bab al-mamnu fataha lahum babal jaiz. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya beliau menempuh suatu jalan ketika didatangkan kepada beliau at-tamrul jayyid, tamrin jayyid, korma yang bagus. Maka Rasul mengatakan, akullu tamri Khaybar hakadha, apakah korma dari Khaybar itu semuanya seperti ini? Qalu la, mereka berkata tidak, akan tetapi kami mengambil satu sok tamr korma Khaybar ini dengan gantinya 2 sok. Yani 1 sok ditukar dengan 2 sok. Harganya tamar Khaybar itu 1 sok, tamar yang biasa 2 sok. Wa sa'aini bisalatha, atau kalau 2 sok yang ini, 2 sok dari korma Khaybar, maka sebagai gantinya 3 sok daripada korma biasa. Faqala, maka Rasul mengatakan la taf'al, jangan engkau lakukan itu. Bi'il jam' bidarahim tsumma ibta' bidarahim janiban. Jangan engkau lakukan itu. Engkau jual tamr yang biasa ini dengan uang perak, uang dirham, kemudian dengan uang dirham itu engkau beli korma janiban ini. Korma janiban itu, ini adalah jenis korma Khaybar, namanya janiban, yang dikenal dengan korma yang bagus, kualitas bagus, beli yang ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tukar menukar dengan barang yang sama jenisnya, tapi berbeda ukuran dan timbangannya, maka itu sesuatu yang dilarang di dalam agama. Di dalam riwayat dikatakan ainur riba hadihi. Riba yang sebenarnya ya ini. Ketika
sama jenisnya ditukar, tapi yang satu lebih banyak daripada yang lainnya. Maka ini yang dikenal dengan sebutan riba fadl. Yang riba fadl, riba karena faktor kelebihan. Yang pertama kali melakukan adalah ribal abbas, riba pamannya Nabi. Makanya ketika Hajatul Wada, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama aku haramkan adalah riba ammi al-Abbas. Yang pertama kali diharamkan adalah riba pamanku Al-Abbas. Karena yang pertama kali melakukan sistem jual beli dengan itu adalah Al-Abbas. Maka itu sesuatu yang haram, yang diharamkan. Ketika Rasul mengharamkan yang ini, kemudian Rasul diam tidak. Rasul memberikan solusi. La taf'al hadza. Jangan kau lakukan ini. Walakin al-jama' bidarahim, jual al-jama' ini dengan darahim, dengan uang dirham. Kemudian kalau sudah dapat uang dirham, pakai beli kurma yang bagus. Maka itu caranya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada jalan yang halal, kepada agar menjual korma yang jelek dengan dirham, kemudian mengambil uang dirham tadi, dengan uang dirham tadi tamar korma yang bagus. Falamma sadda alaihimul babal mamnu fatalahum babal jaiz. Manakala beliau sallallahu alaihi wasallam menutup jalan yang terlarang, maka beliau membuka jalan yang diperbolehkan. Fayan bagi lidaiya ilallahi azza wajal idza dzakara linnasi makana mamnu'an ayaftalahum makana mubahan. Maka sepatutnya bagi seorang dai, apabila dai kepada Allah azza wajal, apabila menyebutkan kepada manusia apa yang terlarang, ia membuka bagi mereka apa yang diperbolehkan. Amma rifq wasti'maluhu fa inna man tatabba'a hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajadahu sallallahu alaihi wasallam rafiqan bil ummah. Abras masal lidzalik qissatul a'rabi alladhi dakhala al masjid fatanaha ila nahiyatin min wa akhadha yabulu fiha. Dikatakan, adapun berkaitan dengan rifq, kelembutan dan penggunaan kelembutan di dalam dakwah, maka siapa yang tatabba, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang rafiq, seorang yang sangat lembut terhadap umat. Dan yang paling nampak masal lidzalik, contoh dari yang demikian itu adalah kisahnya beliau dengan seorang A'rabi, yang A'rabi Badui masuk masjid, fatanaha ila nahiyatin min, maka ia nyari posisi dari arah masjid. Wah, yang paling pas pojokan. Masuk masjid, kemudian lihat, wah, cari arah yang paling pas, maka dia nyari arah pojokan. Ketiga, wa akhadha yabulu fiha, maka kemudian ia kencing di pojokannya masjid. Faqaman nas, maka orang-orang pada berdiri menuju kepadanya, yazjarunahu, yakni memaki-makinya, li'annahu ata amran nakran aziman, karena ia datang dengan suatu perbuatan yang mungkar yang besar. Orang kencing di masjid, kemungkaran besar apa tidak? Kemungkaran besar, kencing di masjid. Walakinna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zajarahum fasakatu, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memarahi orang-orang yang marah, maka mereka pun diam ketika dimarahi Nabi. Falamma qadha, manakala orang Badui itu selesai, qadha baulahu, menyelesaikan kencingnya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuraqa alaihi dhanuban min ma'in,
Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dituangkan atas kencingnya tadi 1 ember dari air. Fatazulu bidzalika mafsadatun najasah, maka menjadi hilanglah dengan 1 ember tadi kemafsadatan sebab kenajisan. Hilang sudah najisnya. Tsumma da'al a'rabi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panggil orang Badui tadi. Faqala lahu, maka beliau mengatakan dengan lembut, inna hadhil masajid la yasluh fiha syai'un minal adha wal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak selayaknya di dalam masjid itu ada gangguan yang seperti ini, wala qadar, dan kotoran yang semacam ini. Barang-barang najis itu tidak boleh ada di masjid. Innama hiya lis-shalah. Masjid itu hanya untuk orang sholat. Wa takbir, dan orang mengagungkan Allah. Wa qiraatil Qur'an, dan orang membaca Al-Qur'an. Jangan dipakai untuk itu, untuk buang hajat di masjid. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakadza jaa fi sahih. Demikianlah datang hadis itu di dalam hadis yang sahih, wa fi musnadil Imam Ahmad, dan di dalam musnadnya Imam Ahmad, anna rajul qala, bahwasanya laki-laki Badui tadi berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan engkau rahmati bersama kami seorang pun. Yani kenapa? Li'anna Muhammadan qabalahu bilin wa ta'lim, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi dirinya dengan cara lemah lembut dan dengan cara memberi pelajaran. Adapun yang lainnya dengan emosi, kemarahan, keras, dia tidak terima. Walaupun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad hajarta wasi'an, katanya Nabi, engkau membatasi sesuatu yang luas. Tidak mungkin. Rahmat Allah itu sangat luas, tidak mungkin hanya diberikan kepada Nabi dan orang Arabi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad hajarta wasi'an, engkau membatasi sesuatu yang luas. Falladhi ad'u ikhwati ilaihi ayasluku hadas sabil fi da'wati ila Allah wa inkaril munkar fayahsul lahum birrifq ma la yahsul bil unf. Maka yang aku ajak saudara-saudaraku kepadanya agar menempuh jalan di dalam dakwah kepada Allah itu dengan cara yang rifq, dan mengingkari kemungkaran itu dengan cara yang rifq. Maka dengan rifq itu akan terrealisasi, fayahsul lahum birrifq, akan terwujud dengan rifq itu apa yang tidak terwujud dengan kekerasan, kekasaran. Makanya ini umat itu harus disadarkan dengan lemah lembut. Kalau ustadznya kasar, anak buahnya juga kasar. Kiainya kasar, makanya coba lihat, sehingga gampang emosi, gampang marah, berapi-api, sehingga begitu ada percikan sedikit kebakar seluruhnya. Apa yang dibangun kemudian menjadi runtuh semuanya. Tapi kalau diselesaikan semuanya dengan lemah lembut, maka yang rusak bisa diperbaiki, yang salah bisa dibenarkan, sehingga tertata rapi. Kelemah lembutan, kedamaian akan terwujud dan tidak mudah untuk diprovokasi. Ini yang berkaitan dengan ketentuan dan aturan di dalam kebangkitan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.